Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir, market rally sebesar 0,96%. Dengan total market cap mencapai di 3,42 triliun US dollars. Dan untuk kondisi BTC overall doing good, ya, better than expected bahkan, ya. Kita tahu di daerah, ya kemarin kita cukup ada ketegangan karena Bang Jerome ada speech, ya. Nah, ternyata hasil speech-nya nggak membuat market drop. Kenapa seperti itu kita bahas di belakang, sekarang fokus dulu di TA-nya ya. Nah, jadi untuk BTC dia rally sebesar ya 1%-an lah kurang lebih ya. Nah, karena itu weekly close juga bagus ya. Jadi weekly close ini untuk Bitcoin kembali tertinggi sepanjang masa ya. Jadi ini adalah weekly close tertinggi sepanjang masa dari BTC, which is good ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, kita langsung bahas aja Bang Jerome. Jadi untuk Bang Jerome ternyata speech-nya ini sebagai alma mater dari Princeton dia ternyata ya. Gue juga baru tahu bukan as a chairman begitu. Jadi dia basically ke Princeton, dia speech ya. Dan di speech-nya ini untungnya tidak ada statement-statement yang hawkish gitu, nggak keluar seperti kata-kata tarif Trump nih merusak market gitu, atau misalkan tarif Trump nih membuat potensi inflasi, nggak ada kata-kata seperti itu. Dia fokusnya lebih kedua kalau gue perhatiin. Yang pertama itu dia apa ya, memberikan semangat lah gitu mungkin ya, memberikan semangat bagi para mahasiswa di Princeton untuk mungkin masuk ke government begitu ya. Ya, itu satu. Yang kedua mungkin yang lebih penting buat kita adalah ya dia hanya dia hanya bukan membenarkan, mungkin membela diri dia lah ya untuk kebijakan The Fed di 2020. Dia menyatakan kenapa The Fed melakukan kebijakan seperti ini, itu dijelaskan lah begitu ya. Nah, tentunya kita tahu ini dilakukan karena ya dia mungkin udah capek juga kali ya dikritik terus sama Trump. Dan juga sekarang bahkan mulai juga dikritik oleh potential successor dia, yaitu former Fed Governor yaitu Kevin Warsh begitu ya. Nah, jadi lebih ke situ sih, lebih ke pembelaan diri dia mengenai kebijakan The Fed. Karena begini loh, kebijakan The Fed ini di masanya di 2020 itu dianggap dia terlalu ekstrim. Ini terlalu besar nih ya. QE-nya terlalu besar ya, balance sheet-nya ditingkatkannya terlalu besar. Plus interest rate-nya terlalu rendah lah intinya ya. Nah, tapi di masa itu Jerome menyatakan bahwa no, inflation is transitory. Ternyata faktanya tidak, gitu kan. Dan ya mungkin itu menyebabkan juga kenapa si Jerome sekarang lebih hati-hati lagi mungkin dibandingkan dengan di 2020. Karena di 2020 dia ngerasa mungkin itu ada kesalahan. Begitu walaupun ada pembenarannya dari dia, tapi ya mungkin dia juga merasa ada kesalahan. Makanya kenapa di kali ini si Jerome lebih hati-hati lagi menunggu sampai waktu yang lebih konservatif untuk cutting rates. Nah, karena dia menunggu, akhirnya Trump juga kesal dan Trump sampai berapa kali mengejek si Powell ini too late Powell begitu. Jadi ya kita harus ngerti juga sih, mungkin dari sebelumnya ada kesalahan dari kebijakan ya gini lah ya, dia melakukan pembenaran tapi kita nggak bisa bilang juga nggak mungkin kita nggak bisa juga bilang 2020 itu ideal ya. Kenapa? Karena memang benar sih dipikir-pikirnya itu kan sampai ada meme-nya ya. Money printer goes ber gitu ya, si meme-nya tuh si Jerome lagi ngeprint duit gede-gedean. Itu karena ekstrim sekali peningkatannya, M2-nya peningkatannya gila, balance sheet peningkatannya gila. Lalu interest rate juga ditahannya lama sekali di 0 gitu, basically 0% begitu. Ya jadi mungkin sekarang kebijakan dia yang lebih hati-hati lagi adalah respon dari mungkin pembelajaran dari yang dulu di 2020. Dia nggak mau itu terulang lagi. Maybe like that ya. Nah, pertanyaannya apakah ya ini kan udah ada ini ya. Udah ada potential successor-nya dia nih katanya ya. Yaitu namanya si siapa tadi tuh? Ini si Kevin Warsh. Apakah Trump akan mulai menekan untuk mengganti si Jerome begitu? We'll see. Walaupun technically speaking bukan presiden ya yang milih, tapi presiden tentunya ya, apalagi sekelas presiden pasti punya tekanan politik yang cukup bisa ya intinya bisa membuat seseorang naik jadi chairman begitu. Karena ironisnya Powell ini dulu dinaikkan itu dibantunya oleh Trump di 2020 begitu.
ya. Sorry, bukan 2020 tapi sebelumnya lagi ya, karena si Jerome ini udah lama nih, dari zaman si Trump jadi presiden, lalu Biden, dan sekali lagi dia begitu ya. Jadi walaupun benar in theory bukan si Trump, bukan presiden yang memilih chairman, tetapi political pressure dari presiden cukup besar begitu ya. Oke, next economic calendar untuk hari ini udah nggak ada apa-apa ya, cuma ini aja si Jerome ya tadi subuh. Udahnya malamnya nggak ada apa-apa. Besok mulai ada lagi. Ya, besok akan ada data durable goods orders and then CB consumer confidence ya. Oke, kita lihat lagi ke chart ya. Kita lihat dulu apa namanya di XY. Untuk di XY kita bisa di sini lanjut melemah ya, lanjut melemah, dan kali ini karena melemahnya bukan gara-gara bukan gara-gara tarif ya, bukan gara-gara berita mengenai tarif, korelasi normalnya mulai berjalan lagi gitu. Jadi selama bukan urusan tarif begitu, selama bukan kebijakan yang bisa merusak juga risk on asset gitu ya, itu ya indeks dolar akan korelasi normal lagi begitu ya. Jadi kita tetap pengen indeks dolar in general itu turun, tapi turunnya jangan gara-gara tarif, udah sesimpel itu aja deh ya. Kalau turunnya bukan gara-gara tarif, ini akan membantu risk on asset gitu ya. Nah, untuk BTCD kita bisa di sini kemarin mulai ada ini ya, mulai ada perlawanan nih ya, mulai ada perlawanan dari Bitcoin Bulls ya atau Bitcoin Maximalist ya. Tapi masih reject oleh 64,26. Hari ini mulai terjadi retest kedua. We'll see apakah dia bisa reclaim struktur 64,26 yang terbentuk di April 2025 kemarin ya. Ya intinya udah mulai banyak lagi yang komen juga kan, wah apa namanya kacau nih ya, altcoins capek katanya ya, naik bentar BTC koreksi langsung terjun payung mereka. Ya gua akan terus mengingatkan kenapa seperti itu ya, karena memang kondisinya BTCD memang sedang tetap masih kuat begitu, dan ini dipicu oleh balance sheetnya masih terus turun ya, interest rate juga masih terus di posisi yang di atas juga lagi gitu ya. Nih masih terus relatif tinggi gitu. Jadi ya udah, ini namanya apa? Ini namanya keadaan liquidity mampet. Liquidity mampet ya, jangan berharap yang aneh-aneh untuk altcoins begitu. Nah, sekarang gue tanya nih ya. Yang dulu-dulu kan pada teriak nih altcoin season nih waktu di daerah sini. Gimana nih dukun? Loh, kok naik lagi sekarang BTCD? Ya, jadi lagi-lagi ya, altcoin season itu tidak datang dari tebak-tebakan dukun, tidak datang dari deklarasi dukun, karena ada tuh dulu ya, saya deklarasi altcoin season dimulai, iya market tidak peduli, ya iyalah tidak peduli, ya karena market cuma ngeliat liquidity banyak, orang berani ngambil resiko di risk on asset yang lebih riskier lagi, begitu ya. Ya contoh ya di altcoins paling gampangnya ya, kalau dalam kalau dalam contoh kriptonya ya paling gampang seperti itu. Dalam masa-masa resiko yang lebih, liquidity yang kurang ya, orang akan lebih stick with Bitcoin. Tapi saat liquidity banyak ya, apalagi balance sheet mulai meningkat, the Fed mulai loosen monetary policy, ini smart money akan mulai gelisah karena dia tahu bahwa kalau dia pegang uang fiat kebanyakan, itu ujung-ujungnya akan kena inflasi, dan itu sudah kerasa banget di 2022 kan ya. Nah jadi ya lagi-lagi selama masih belum ada datanya jangan mau percaya. Mau dia kasarnya bilang, "Oh, saya punya mobil 10 loh, saya punya rumah 30 loh" ya. Nggak ada gunanya. Nggak berarti lu kaya itu bener ya. Banyak sekali orang berpikir di Indonesia, nggak tahu ya, kalau gue perhatiin cukup banyak yang berpikir seperti ini. Wah, dia kaya maka dia bener. Enggak, banyak juga orang kaya yang salah dan lain-lain, karena kaya bisa dari berbagai macam hal gitu. Kayak jualan kelas kan bisa kaya gitu kan ya, tapi nggak berarti dia jadi bener begitu ya. Oke, beres, kita tinggal masuk aja langsung ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Jadi Margex ini adalah suatu platform untuk kita trade futures, mainly futures, walaupun kita juga bisa convert di sini ya.
seperti ke BTC, ETH dan lain-lain. Ya, tetapi kalau gue perhatiin di sini fokus mereka itu lebih ke trading futures. Nah, apa saja yang unik? Yang unik yang pertama mungkin yang paling menarik adalah mereka ini sedang ada event. Ya, jadi ada trading competition yang price poolnya sebesar 1000 USD. Ya. Jadi setiap 1 juta dalam bentuk volume ya in trades ini adds 100 USD. Ya, ini kemungkinan besar dalam bentuk kredit ya. Jadi bisa tambahan lagi untuk margin lo lah gitu. Ini berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Nah, seperti yang gue tadi sudah ngomong di depan ya, ini fokusnya lebih ke futures, maka dari itu lebih cocok untuk intermediate sampai ke advance ya, karena untuk para newbie ya lebih baik fokus dulu TA-nya, pelajari dulu dengan baik, punya SOP yang tepat ya. Nah, baru mulai. Dan itu pun gue sarankan cobain dulu si live demonya. Live demonya udah lancar, nah silahkan bisa lagi juga lo tinggal langsung perpetual futures begitu. Dan di sini rata-rata leverage-nya bisa sampai ke 100x begitu ya. Nah, lalu kalau kita juga di sini ya, mereka itu sudah usernya mencapai 500.000, daily trade-nya 180, dan yang ini penting juga nih ya, $0 loss di sini ya. Jadi tidak ada dana klien yang pernah hilang ya. Dan dia sudah serve 153 countries ya. Nah, selain itu juga di sini mereka ada copy trade ya, dan juga beberapa hal yang unik juga mengenai si Margex ini adalah mereka ini memiliki liquidity yang bagus ya. Jadi buat lo yang mungkin masih ngerasa, aduh bang ini kadang-kadang gue trading futures tuh masih ordernya nggak kemakan lah ya, lalu si order booknya jauh gitu si buy sell-nya. Nah di sini nggak, mereka liquidity-nya very good ya. Lalu juga mereka di sini ada MP Shield system, jadi akan lebih secure lagi. Copy trading dengan one click dan juga live supportnya 24 hours. Jadi ya cukup menarik lah ya. Buat lo yang pengen coba silakan bisa menggunakan link reflector di bawah ya, dan juga buat lo yang tertarik untuk ikutan eventnya, ini masih cukup panjang sampai tanggal 30 Mei ya. Jadi sekali lagi buat lo yang tertarik untuk coba trade di Margex, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link reflector di bawah dan mulai trade di Margex. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita masih belum ada setup future sama sekali ya, karena belum terjadi retest lagi ke support maupun resisten. So langsung aja spot. Untuk spotnya ada di angka 106.238, lalu ada di angka 104.944 yang confluence dengan EMA 20 cukup dekat ya. Dan yang ketiga di angka 103.000 lebih 62 USD. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini ya. Kita itu kemarin kan udah limit posisi short nih, tapi sayangnya di tanggal 25 Mei kemarin tidak terjadi retest kedua di angka 2552. Tapi karena gua nggak bangun jam 7 ya, tadi gua bangun ya setengah 9-an dikit lah ya, enggak lah. Gua bangun tadi tuh jam 8 lebih dikit lah ya, nggak sampai setengah 9 ya. Ternyata daily close-nya seperti ini, sempat udah keburu nge-wake dulu ya, sudah berarti udah kebuka posisinya, langsung gua tutup lagi gitu. Profit 21 dolaran ya. Ya ini gua tutup kenapa? Karena ya sebenarnya ini bukan retest 1 retest 2 begitu ya. So ya sudah, untuk posisi shortnya berarti ya tidak jadi karena sebenarnya nggak ada setupnya gitu ya, nggak terjadi retest kedua kemarin gitu ya. Nah untuk setup selanjutnya kita bisa setup posisi long karena kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 2464 ya. So buat yang pengen ya bisa buka posisi longnya ya. Kita coba lagi di sini. Kemarin gue salah lagi, ini harusnya gue cross ya, gue malah isolated. Jadi sini kita limit price-nya itu di angka 2464 ya, 2464 ya. Kita buka posisi, kita pasang limit posisi longnya, kita buy di sini ya. Nah active orders ya udah sih, tinggal kita lihat aja. Kalau sampai terjadi retest kedua di sini otomatis langsung kebuka posisi longnya. Nah posisi long kita ini target TP-nya ada beberapa. Kalau lu mau lebih konservatif, boleh pertimbangkan ya mungkin struktur terdekat sih di sini ya. Berarti di angka 2508,63 gitu. Buat lu yang lebih agresif ya boleh di angka 2552 gitu ya. Oke. Sekali lagi ya, ini terjadi SOP untuk buka posisi long karena terjadi retest kedua ya. Jadi ya kalau kita limit di sini, kalau terjadi retest kedua otomatis kebuka ya, target TP seperti yang tadi gue sudah bahas begitu ya. Nah TPSL-nya bisa dipasang langsung aja ya, karena ya kita lebih konservatif aja. Kita pasang TP-nya di angka 2509 deh ya, 2509 di 2509 ya. Oke, kita confirm di sini masih oke ya, masih profit kurang lebih estimasi 1,7% dari
total hold count-nya ya, which is okay. Karena target rata-rata untuk TP kalau gua ya 1-5%. Lu mau beda ya monggo ya, tapi intinya semakin besar target lu ya semakin besar juga resikonya begitu ya. Oke, kita confirm aja beres ya. Untuk SL sebenarnya ya ntar dulu deh, pas sudah kebuka baru kita cek lagi lah ya. Oke, itu kurang lebih untuk setupnya ya. Kalau sampai nggak kena ya udah, nanti pagi ditutup lagi posisinya gitu ya. Ya kalau memang nggak kena ya jangan dipaksain juga sih gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup futuresnya. Untuk posisi spotnya ada di angka 2464, yang sedang confluence dengan EMA 20, lalu di angka 2419 dan di 2363 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi pertama ini ya. Sebelum kita tutup seperti biasa gua akan ada sedikit ujangan ya. Ujangan untuk para newbies ya dalam masa-masa yang sekarang mungkin ya terlihatnya itu apa ya? Menakutkan, terutama gini ya. Kenapa menakutkan bagi para newbies? Karena ya baru rally seperti ini buat orang-orang yang baru masuk berpikir seringkali market tuh banyaknya hanya rally saja begitu ya. Padahal sekali lagi gue ingatkan masa-masa di kripto itu banyaknya begini, sideways ya, ngeri-ngeri sedap gitu ya. Tetapi kalau lo perhatiin saat masa-masa sideways ini sebenarnya adalah masa-masa yang bagus untuk kita apa? Akumulasi begitu ya. Masa-masa yang sering kali disebut sebagai masa-masa boring ini adalah masa-masa yang sebenarnya bagus untuk kita DCA begitu. Nah, tetapi pada faktanya banyak orang tidak mau melakukan itu. Kenapa? Pertama, bosan ya. Kedua, ya ketakutan. Aduh, nanti gimana ya kalau turun lagi? Nanti kalau gue turun lagi gue gak ada modal. Wah, gue harus tutup posisi dulu. Tutup posisi, dikasih naik sedikit, FOMO lagi gitu. Ya, banyak orang seperti ini ya. Beli di daerah sini udah melemah panik, cut loss dulu deh biar ada modal nanti pas turun lagi ya. Turun lagi kena di EMA 50 misalkan ya udah mulai belajar. Oh, 50 nih, udah hajar lagi semua. Tuh asik naik ya, naik. Taunya turun lagi. Waduh, gimana nih, minus lagi, cut loss lagi ya. Waktu naik beli lagi, terus diulang kayak begitu ya. Makanya kenapa duit habis lagi. Yang nggak bisa seperti itu. Kita harus punya SOP yang jelas, masuknya jelas, keluarnya jelas gitu ya. SOP TP-nya juga jelas. Jangan sampai ya nanti deh buat TP kalau udah kerasa cukup. Nggak akan pernah cukup, percaya sama gua ya. Kalau SOP TP lu itu kalau udah cukup ya. Ini buat futures ya, especially ya. Kalau buat futures, lu TP SOP-nya nanti aja kalau udah cukup, ujung-ujungnya liquid, ujung-ujungnya MC, begitu ya. Jadi apalagi untuk futures harus punya SOP yang lebih rigid lagi begitu. Nggak bisa nanti aja nggak bisa ya. Kalau untuk spot ya, kalau gua pribadi patokannya sih di upper band. Kalau weekly close di atas dari upper band, ya kita ada potensi bisa TP gitu ya. Nah, tapi baik lagi lo bisa punya SOP berbeda-beda karena gua di sini bukan diktator ya. Wah, SOP harus sama kayak gua. Enggak harus. Lo boleh campurin SOP gua dengan SOP orang lain buat jadi SOP yang lebih cocok buat lo. Gitu. Nah, tapi pas udah dapat jangan bandel sama SOP sendiri. Misalkan ya, kemarin di sini udah waktunya DCA nggak mau gitu. Ntar deh bang, banyak yang bilang bakal ke 92.000, 95.000 ya. Di daerah sini nggak tahu kenapa banyak sekali yang teriak-teriak 95.000 ya. Kena nggak? Nggak kena kan? Pas nggak kena gimana? Ya FOMO. Udah jangan berbohong, FOMO gitu. Nah itu kita nggak mau sampai kena FOMO. Makanya udah keluar SOP beli ya beli. Jangan dinego-nego. Ini bukan di pasar ya. Jangan dinego-nego. Entah 95 udah gitu lu pura-pura mau pergi. Nggak peduli market. Karena bukan lu yang perlu, bukan market yang perlu. Gitu loh. Ya, kita harus sadar itu. Kita bukan lagi tawar-tawaran di pasar. 10.000, goceng. Nggak mau 7.000, nggak bisa ya. Market nggak peduli. Dia nggak bisa digertak sambal kayak sama emak lu di pasar gitu ya. Dari harga 10.000 ditawar 2.000 gitu ya. Nggak bisa, dia nggak mau gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa banyak orang yang datang ke market ya dengan mentalitas pasar gitu loh, pasar tradisional. No, it's not gitu. Ini tuh either you buy it or not, dan market nggak peduli sekali lagi. Ya market nggak akan ngejar-ngejar kayak ngejar-ngejar emak lu gitu. Ya boleh deh bu gitu. Nggak bakalan. Market ya terserah. Lu nggak mau beli ya udah gitu ya. Oke. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pegang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal
Baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.